Judul bab Rencana Bara. Novel Keluargamu Bukan Keluargaku. Bab 43. POV Autor. Malam ini Kania sedang bersiap-siap untuk pergi ke Bali besok. Dia mempersiapkan semua baju dan juga beberapa alat kosmetik yang dia rasa perlu dibawanya. Tidak lupa juga dia menyiapkan beberapa baju kerja untuk ke sana. Karena kata Pak Bara, mungkin mereka akan menginap selama 3 hari di sana. Gak sekalian bawa koper aja. Suara Ruli yang tiba-tiba masuk. Kania sempat terlonjak, kaget dengan kehadiran Ruli yang tiba-tiba. Dia merutuki diri karena lupa menutup pintu tadi. Di sana bakalan lama bang, 3 hari. Jadi aku nggak mungkin lah bawa baju 2 pasang, jawab Kania santai. Dia tidak terpengaruh dengan sindiran abangnya itu. Ruli melangkah lebih dalam ke kamar Kania. Dia memilih duduk di sisi ranjang yang berwarna kuning, warna kesukaan di empunya. Bagaimana dengan Reno? Tanya Ruli yang membuat Kania menghentikan aktivitasnya. Dia terdiam beberapa detik. Tangan yang semula ingin memasukkan baju ke dalam tas terhenti. Memangnya kenapa dengan Bang Reno? Tanya Kania balik setelah berhasil menguasai diri. Dia tidak ingin terlihat bodoh di depan abangnya itu. Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Reno udah cerita kok semuanya, seru Ruli lagi sambil terus menatap punggung milik Kania. Dasar tukang ngadu, dejak Kania sebal. Padahal dia hanya bersikap sok tidak peduli. Aslinya saat ini bibirnya berhasil melengkung, membentuk senyuman yang indah. Dia senang karena Reno berani mengungkapkannya pada Ruli. Itu artinya Reno benar-benar mencintai dia. Wajar, dia minta restu, ucap Ruli angkuh. Dia melipat kedua tangannya di depan dada, seolah dia adalah pemilik restu. Eleh, songong, balas Kania sambil tertawa kecil. Hal itu membuat Ruli canggung, tapi sejurus kemudian dia bangkit menuju Kania yang masih sibuk di depan lemarinya. Dengar Kania, aku sebagai abangmu lebih suka kalau kamu dengan Reno, dibandingkan dengan atasan kamu yang sombong itu, ucap Ruli sungguh-sungguh. Kania mengerutkan keningnya. Dia malah sebenarnya membahas masalah ini dengan Ruli. Apaan sih? Kania sama Pak Bara nggak ada hubungan apa-apa. Kami pergi ini juga urusan kerjaan, sanggah Kania cepat. Dia tidak ingin abangnya menyangka yang tidak-tidak. Bisa-bisa abangnya itu buat laporan palsu pada papa dan mamanya, sehingga mereka menyuruh Kania berhenti bekerja di sana. Sekarang iya, siapa tahu sampai sana kamu malah terpesona dengan dia, balas Ruli kesal. Nggak bakalan. Dia itu dingin sama perempuan. Sepertinya dia penyuka pedang, seloroh Kania sembarangan. Ruli menutup mulutnya dengan tangan. Mungkin dia tidak menyangka dengan pernyataan Kania barusan. Beneran? Tanya Ruli lagi memastikan. Wajahnya sangat kentara sekali jika dia memang sedang penasaran setengah mati. Melihat itu Kania tertawa terpingkal. Dia tidak menyangka jika abangnya sebodoh itu. Kan Kania bilang sepertinya, buktinya dia nggak mau dekat-dekat dengan perempuan. Padahal banyak sekali perempuan yang tergila-gila dengannya, jawab Kania tergelak. Dia masih memegang perutnya. Semakin dia membayangkan Bara memakai baju perempuan, semakin membuat Kania tertawa. Pikirannya sudah terlalu jauh membayangkan dengan pernyataannya barusan. Terserah. Pokoknya abang ingetin, jangan suka lagi sama laki-laki yang baru saja kamu kenal. Tegas Ruli lagi merasa diremehkan adiknya sendiri. Iya, bawel ah. Emangnya abang besok nggak jadi ikut buat nemenin Kania? Tanya Kania yang dibalas gelengan kepala oleh Ruli. Enggak, besok ada klien yang datang dari luar negeri. Papa juga besok ada jadwal check up, jawab Ruli. Itu artinya Kania akan pergi sendiri menemani Bara. Noval sudah memakai pakaian formalnya. Hari ini rencananya dia akan datang interview kerja di salah satu perusahaan besar. Walaupun dia sudah berpengalaman bekerja di perusahaan yang besar,
Tetap saja, dia masih merasa takut jika nanti dia ditolak. Karena perusahaan yang akan dia datangi adalah perusahaan tempat Kania bekerja. Kamu jadi jual nggak tanah yang dibagi dua dengan Kania? Tanya Bu Susi saat mereka sedang sarapan. Nggak tahu Bu, rencananya Noval pengen buka usaha aja di sana, balas Noval sambil menyedokkan nasi ke dalam piringnya. Usaha apa? Usaha itu butuh modal, sedangkan uang tabungan kamu semuanya sudah habis. Suruh Bu Susi lagi sedikit kesal, karena dia memang menginginkan tanah itu segera dijual untuk memenuhi biaya persalinan Siska. Ya apa aja Bu, rencananya mau buka kayak minimarket aja. Di sana tempatnya sangat strategis, jawab Noval lagi. Siska yang mendengar itu hanya bisa diam dan melihat sedih ke arah ibunya. Aku bisa jual mobil, kita beli motor aja buat kemana-mana, sambung Noval lagi santai. Ya nggak bisa gitu, ibu nggak mau ya kelihatan miskin, apalagi sampai jalan kemana-mana pakai motor. Astaga, apa kata orang-orang? Bu Susi histeris saat mendengar kalau Noval ingin menjual mobilnya untuk membuka usaha. Dia seakan tidak rela jika mobil kesayangan mereka dijual. Iya mas, Siska nggak rela kalau mobil itu dijual. Mas Noval kan tahu sendiri kalau Siska sebulan lagi lahiran. Kalau nggak ada mobil, masa harus naik motor? Siska juga ikutan marah karena menurutnya Noval bersikap egois. Padahal yang akan dijual mobilnya sendiri, bukan mobil keluarga. Iya Noval, lagian dengan hanya jual mobil, nggak akan cukup lah buat buka usaha. Belum lagi bikin ruko dan isi barang jualan, sambung Bu Susi mendukung Siska, anak kesayangannya. Noval terdiam, dalam hati mengiyakan pendapat ibunya barusan. Tapi di sisi lain dia juga ingin membuka usaha sendiri. Dia harus punya usaha sampingan. Karena Vivi juga masih merongrong meminta nafkah untuk anak mereka. Lagian ini kamu kan hampir punya kerjaan lagi. Gaji kamu cukuplah untuk kita makan. Dan tanah yang dijual itu untuk biaya lahiran Siska. Bu Sisi masih berusaha membujuk Noval agar mau menjual tanahnya. Noval belum tentu diterima kerja Bu, karena perusahaan ini tempat Kania kerja juga. Keluh Noval menghabiskan makanan di dalam piringnya. Jadi masalahnya di mana? Itu kan bukan perusahaan dia, balas Bu Susi geram. Semuanya sudah siap kan ya? Tanya Bara saat mereka sudah di dalam mobil. Bara memilih menjemput Kania dengan mobil kantor, karena dia perlu meminta izin juga pada orang tua Kania. Sudah Pak, tiketnya sudah saya beli online dari kemarin-kemarin. Semua dokumen juga sudah saya siapkan, jawab Kania yakin. Bara tidak henti-hentinya melihat ke arah Kania yang hanya memakai pakaian kasual. Kania hanya memakai make up tipis dengan rambut panjangnya yang diikat berantakan. Bara memegang dadanya dengan satu tangan. Pesona Kania ternyata telah berhasil merobohkan pertahanannya selama ini. Bara memilih untuk tetap sendiri sampai umur 30 tahun, karena Sandra, mantan pacarnya dulu selingkuh dan menduakan cintanya. Sejak itulah Bara menjadi dingin pada wanita. Dia bahkan sudah menutup pintu hatinya untuk siapapun. Karena dia pikir, jika wanita sama saja semuanya, hanya memerlukan dia untuk bersenang-senang dengan uangnya. Padahal dulu Bara dan Sandra sempat mengumumkan akan melangsungkan acara pertunangan mereka ke media. Akan tetapi semuanya gagal karena Sandra lebih memilih laki-laki dengan profesi yang sama dengannya. Sandra mengatakan jika dia jatuh cinta pada lawan mainnya ketika sedang menjalani syuting salah satu judul film. Setelah kamu sakit hati, pernahkah kamu berpikir untuk jatuh cinta kembali? Tanya Bara pada Kania sesaat setelah mereka sama-sama diam. Kenapa tidak? Saya tidak akan mengorbankan diri saya sendiri untuk menjalani keterpurukan, jawab Kania santai. Dia melihat dengan jelas sekarang wajah tampan Bara. Jika boleh jujur, Kania sangat gugup jika harus selalu berdua dengan Bara. Kamu tidak trauma? Tanya Bara lagi dengan menaikkan satu alisnya.
Dia tidak menyangka akan mendapatkan jawaban seperti itu dari Kania. Tentu saja tidak. Tapi jika Bapak tanya saya sakit hati, ya sakit. Kecewa, ya kecewa. Tapi saya nggak akan nyanyain hidup saya untuk hal semacam itu. Tidak semua laki-laki punya sifat seperti itu. Contohnya ayah saya, abang saya. Tegas Kania lagi yang semakin membuat Bara menganggukkan kepalanya. Kini pikiran Bara sedikit terbuka. Dia jadi sadar jika selama ini dia sudah menyia-nyiakan hidupnya karena Sandra. Dia menjadi dingin pada semua wanita, padahal yang salah hanya Sandra. Tapi dia menghukum semua teman wanita yang ingin dekat dengannya. Dia lupa jika ibunya juga seorang wanita. Senyum Bara semakin lebar saat membayangkan bagaimana rasanya jika nanti di Bali dia akan menyatakan perasaan nyamannya berada di dekat Kania. Ini pasti akan sangat sulit, karena selama ini sikapnya lumayan buruk pada sekretarisnya itu.